Hai semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Ica Suciati, mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan 2019A. Nah, video kali ini secara khusus dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kriminologi dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Dasim Budimansyah MSI dan Ibu Nisrina Nurul Insani MPD. Kriminologi. Bila mendengar kata ini, nampaknya banyak orang yang akan langsung mengartikan ataupun mengkaitkannya dengan kejahatan. Ya, tidak salah memang, karena kriminologi ini dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Adapun kata kriminologi itu pertama kali disampaikan oleh Pito Pinat. Nah, Pito Pinat ini memberikan definisi kriminologi yang secara harfiah itu berasal dari kata krimen, yang artinya kejahatan atau penjahat, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Sutherland mengartikan kriminologi yaitu merupakan seluruh pengetahuan yang berhubungan dengan kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Kemudian, W.A. Bonger mendefinisikan kriminologi itu sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Nah, dari pendapat para ahli tersebut, tentunya kita bisa melihat ya adanya perbedaan pada pendefinisian kriminologi. Namun, pada dasarnya, kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala dan sebab kejahatan, serta perilaku penjahat yang menyebabkan ia bisa melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Nah, dari definisi tadi, kita juga dapat melihat ya bahwa objek studi kriminologi itu mencakup 3 hal nih. Yang pertama, penjahat atau pelaku. Yang kedua, kejahatan. Dan yang terakhir adalah reaksi masyarakat terhadap keduanya. Kemudian kriminologi juga memiliki manfaat nih dan tujuan tentunya, yang mana diantaranya adalah mengungkapkan kejahatan, kriminalisasi, perbaikan kinerja hukum, dan masih banyak yang lainnya. Lalu terkait kejahatan, bagaimana sih cara menanggulanginya? Nah, salah satu kebijakan dalam hal menanggulangi masalah kejahatan adalah dengan kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial dalam hal menanggulangi masalah kejahatan dalam masyarakat, baik itu secara penal maupun non-penal. Nah, upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal itu lebih menitik beratkan pada sifat reprensif sesudah kejahatan itu terjadi. Artinya ini lebih kepada penindakan dan juga pemberantasan sesudah kejahatan tersebut dilakukan gitu. Misalnya nih dengan adanya peradilan pidana. Nah, sedangkan sarana non-penal itu lebih menitik beratkan pada sifat preventif atau lebih kepada pencegahan dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi. Misalnya nih, yang sederhana aja dengan menjadikan masyarakat itu sebagai lingkungan yang sehat dari berbagai faktor kriminal.